warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas, Mbak? Sehat, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita teriakan yel-yel SMK, biar kalian nggak pada ngantuk tuh. Wajah-wajahnya udah mulai pada ngantuk tuh. Ya? SMK? SMK? SMK Negeri 1 Binangun? Kansa Bina? Oke, yang masih ngantuk ada? Coba tengok sebelah kalian, yang masih ngantuk ditepuk pipinya. Nah, oke, senyum dulu. Nah, dan sebelum memulai pembelajaran, mari salah satu mimpin doa. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Kita duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa. Oke, Bu Nik mau ngabsen dulu ya. Yang nggak masuk hari ini siapa? Nihil nggak masuk? Oke, tak absen random aja nih. Suwarto? Ada. Wisnu Adi? Ada. Zaira? Oke, berarti lainnya lengkap nih ya. Nah, tadi kalian kan udah istirahat. Coba dicek di sekeliling kalian, karena kita membudayakan 5R, rapi, resik, rajin. Silahkan yang ada sampahnya dibuang. Yang ada sampahnya dibuang. Buang. Ayo dibuangin semua sampahnya. Kamu ada sampahnya enggak? Enggak ada. Sudah bersih? Oke, yuk Mbak. Nanti yang di tempat sampah dibuang nih loh ya. Nah, sekarang hari ini, sore ini, siang ini kita akan belajar tentang apa nih? Tentang jalur penyebaran Islam di Indonesia. Pertemuan minggu lalu kita kan udah membahas tentang teori-teori ya. Nah, sekarang kita masuk ke jalur penyebaran Islam di Indonesia. Kenapa sih kok kita harus belajar tentang jalur penyebaran Islam di Indonesia? Supaya tahu mengenai jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia. Ya, betul. Jadi pembelajaran kali ini sama tujuannya seperti minggu lalu, yaitu menelaah teori masuknya Islam minggu lalu, dan yang kedua menganalisis jalur penyebaran Islam di Indonesia. Oke, untuk diagnostiknya udah kita lakukan di pembelajaran minggu lalu ya. Jadi hari ini kita nggak usah melakukan tes diagnostik, tapi Bu Nik pengen tanya, gimana perasaan kalian saat akan melakukan pembelajaran sejarah siang ini? Masa senang? Iya. Senang banget? Iya. Oh, B aja. Berarti kamu kurang senang? Enggak. Apa nih? Peta Indonesia. Ini kok goyang-goyang kenapa ya? Yang depan dimatiin ya. Udah. Nah, ini adalah peta jalur perkembangan Islam di Indonesia. Penyebarannya dari sini nih. Dari sini, yang kemarin ada teorinya siapa aja? Gujarat, Persia. Yang ada di daerah Bengkulu, Sumatera Barat kan di sini, masuk ke sini. Terus ke sini, kemudian yang Gujarat, yang ada Samudra Pasai ya.
kerajaan Samudra Pasir di sini, di daerah sini. Berarti Islam menyebar dari sana ke sini. Kemudian ada lagi yang teori kemarin, ada teorinya Bangladesh. Bangladesh di sebelah sini juga. Pokoknya kompleks kalau kalian apel peta dunia, di sini tuh ada India, Bangladesh, ya. Terus kalau Cina berarti dari atas sana ya? Cina, gini. Terus menyebar sampai ke Makassar. Di sini ada kerajaan Gua, Talo, menyebar lagi. Kalau sini belum kemasukan Islam. Papua. Kejawen ya adanya di Jawa dong. Terus ke Papua dong. Nah, sebelum pembelajaran, seperti biasa Bune akan memperlihatkan atau menontonkan video pada kalian. Hujan nih, pada bawa payung nggak? Sudah jadi payung? Oke, kita tonton video berikut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Terus masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Ya, salah. Karena itu, Islam Sorry. Maaf loh. Kok kalian lucu sih? Nah, tuh baru kelihatan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Terus masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang sangat-sangat baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Paling tidak ada tiga alasan mengapa videonya Islam beda. sangat mudah diterima di masyarakat Nusantara. Semangat. Yang pertama, Ya. seorang pemeluk Mulai Islam tak 14 sangat nasi san mudah ya. cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam itu sangat sederhana, tidak perlu persiapan yang sangat-sangat rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal yang namanya pelapisan kasta seperti halnya agama Hindu, dan tidak heran kalau orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama ini. Peran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Pertama, melalui jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut ahli yang bernama Tom Pires, sekitar abad 7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut yaitu Pekojan. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak, demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Itu, dan Delhi selalu berawal dari wilayah pesisir. Sementara itu, karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang mempermudah penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Yang kedua, melalui jalur perkawinan.
Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam karena pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan, seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Maka kerajaan yang tadinya bercorak Hindu-Buddha perlahan-lahan menjadi bercorak Islam. Perkawinan juga tidak hanya terjadi antara para saudagar dan rakyat pribumi atau antara para saudagar dan kaum berdarah Hindu, tetapi juga di antara putra-putri kesultanan Islam itu sendiri. Yang ketiga, saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah terpencil. Kesalahan pesantren awal yang ada pada saat itu, di antaranya yang pertama pesantren Ampel Lillah yang ada di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, dan yang kedua pesantren Sunan Giri juga yang ada di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Banyak santri dari Maluku datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri dengan mengajar ke itu. Membahas saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bersatu dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan ahli dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kantor yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai juga buat dari gold. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad 13, tetapi baru berkembang besar sekitar abad ke-17. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita kerabat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang, sangat-sangat mudah berkembang, terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikiran orang-orang Jawa Hindu, Siwa, dan Buddha. 5. Melalui saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peran para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga dengan sebutan wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap Islam. 9 wali itu yaitu yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Gunung Jati, yang ketiga Sunan Ampel, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Bonang, yang keenam Sunan Kudus, yang ketujuh Sunan Kalijaga, yang kedelapan Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Derajat. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. 6. Melalui saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang, gamelan, serta gending. Gending itu adalah lagu-lagu Jawa ya. Yang
yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam, dijadikan satu yang disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat pada masa Islam, dengan buku tentang tasawuf, hikayat, dan bakat disadur ke dalam bahasa Melayu. Demikian jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam. Oke, tadi udah nonton ya, hujan-hujan nonton video. Tambah ngantuk nggak? Tambah ngantuk? Tapi kalian tadi tahu nggak? Ada berapa saluran penyebaran Islam? Apa saja? Apa? Nah, pertanyaannya bagaimana sih Islam bisa menyebar di Indonesia? Yo, salah satu. Apa, Mbak? Karena adanya jalur perdagangan. Oke. Ada lagi? Jalur pendidikan. Jalur pendidikan. Jalur salinan. Jalur perkawinan. Jalur dakwah. Jalur dakwah. Kesenian. Kesenian. Oke. Berarti Islam itu bisa menyebar karena faktor-faktor yang tadi ya. Yang sudah di video tadi ada ya. Nah, sekarang setelah ini kalian akan Bu Unik minta untuk berkelompok. Untuk berkelompok ngapain? Berdiskusi terkait tadi jalur-jalur yang sudah kalian sebutkan. Yang kelompok 1 jalur perdagangan mana? Perdagangan. Kelompok 2 jalur perkawinan. Oke. Kelompok 3 jalur pendidikan. Sip. Kelompok 4 kesenian. Yuk, tadi kesenian mana? Oke, belakang kesenian. Kelompok 5 politik. Nggak ada. Tasawuf. Terus yang satu? Oh, dakwah. Oke, berarti nanti yang satu diganti dakwah ya. Nah, sudah duduk sesuai kelompoknya ini ya. Bu Unik akan membagikan LKPD minggu lalu yang sudah kalian kumpulkan. Kan minggu lalu sudah dikumpulkan. Kelompoknya Sudi apa Sudi? Suhid apa Sudi? Terus kelompoknya Yanuar. Kelompoknya Siva. Oh, Sifanya ada 2, Bu Unik lupa. Siva Vidya. Terus kelompoknya siapa nih? Veronica. Veron. Tina. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mina. Terakhir? Yang belum? Udah semua. Ini punya Bu Unik. Oke. Tadi kan sudah mendapat, kenapa kamu tidur? Mentang-mentang hujan. Oke. Karena Bu Unik sudah membagikan LKPD-nya, perintahnya masih sama seperti kemarin. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kan kemarin yang pertama udah diisi ya. Lanjut ke pertemuan 2. Ini pertemuan 2. Di situ silahkan membuat kelompok. Sudah kegiatan 2. Silahkan kalian berdiskusi untuk menentukan saluran masuknya Islam.
Nah, seperti biasa silakan kalian isikan hasil diskusinya di sini. Oke? Silahkan berdiskusi. Nah, kemudian selain diskusi dicatat di sini, nanti masing-masing dari kalian mencatat ya diskusinya di buku tulis masing-masing. Ditambah nanti sama saat teman kalian presentasi, silakan kalian dengarkan dan dicatat juga. Tujuannya biar apa? Biar kalian nggak lupa. Oke? Oke, sekarang kalian diskusi dulu. Kemudian waktunya biasa 15 menit. Ya, silakan kalian diskusikan sesuai dengan topik yang sudah dibagikan. Udah belum? Sadar. Ketunjang. Ya, silakan. Ada yang nyari di internet, ada yang nyari di buku paket, ada yang nyari di bahan ajar yang Bu Nik share. Putri. Yo nyari semua, malah mau tiduran, aduh. Ini kelompok apa? Wah, udah ketemu. Kamu nyari dari internet boleh. Kamu masih pusing? Gelayang. Turuan banget. Nanti kelompok ini kalau bingung tanyanya sama Wafa. Iya. Tadi juga tidur. Wafa tidur? Astagfirullahaladzim, Wafa. Kita diskusinya sampai jam 2 kurang 5 menit ya. Ya, jam 3 kurang 1/4 lah. Unik minta 15 menit. Tadi mulainya 2:15 sih. Hujan juga mau. Kamu tulisannya lucu banget.
Duh, kamu ikut jurnalistik apa? Iya. Oh, Ya, iya? kalau ikut futsal nggak kuat kakinya habis retak. Nanti kumpul ya? Iya nanti kumpul. Unik lupa. Sing terakhir malah sih bang. Ngomongnya yang tritil banget kan. Iya kok. Tiduran dulu tiduran. Bagus. Kamu jangan tidur. Malah tidur, disuruh diskusi malah tidur. Sabar, tidurnya sabar. Gimana? Jalur politik sama jalur dakwah apa enggak, Bu? Beda. Ngeri banget kok. Mata nih. Aku tidak bisa dinilai. Kalian yang politik apa yang dakwah? Dakwah. Apa mau ambil salah satu boleh? Kita sama jadi dakwah. Oh iya boleh. 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 Dari tongol-tongol. Bu, masa saya mau nulis nggak boleh? Biarin dia rajin. Ya kamu nyari di internet lah. Kan saya nggak punya nilai. 15 nilainya. Kamu kok pakai profilnya pelatih? Iya, kan saya Ngefans banget apa sama pelatihnya? Sudah selesai belum? Ngecek sih. Coba Bunik lihat yang ikut JFB banyak. Banyak kayaknya. Apa ya 50? Astagfirullah, banyaknya. Ini yang baru update 43. Iya yang update. Anak TKR banyak. TKR banyak Bu. Cewek-cewek. Ya ada yang cowok ada yang cewek. Tapi banyak TKR. Anim? Iya sama Anik. Ini punya siapa? Punya Bu Ari buat besok. Nah, katanya kalian suruh nyari soal sendiri. Nggak tahu, cuma dulu.
lagi. Ini kok selesai. Ya nggak apa-apa. Sampai jam 2 kurang 5 menit aja. Jadi kamu ngapain? Menarungi nasib yang sedang pusing. Kamu mau memandang Tina? Jam ke-8 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-9. Gimana? Yes. Pelingnya itu siapa, Bu? Apa udah salah ketik? Oh, salah ketik dong. Harusnya apa? Ini kan di buku paket ini. Bukan. Loh, kok taklifnya dari bawah? Dicopot deh. Paling dan mazhab yang paling berpengaruh gitu kan? Ini AC itu cuma asma alaihi salam. Ya alaihi salam. Berarti Samsudin alaihi salam. Bukan, tak kira nama Nabi, bukan. Samsudin As-Sumantrani. Bukan alaihi salam, bukan. Kecuali Nabi. Kecuali kalau Nabi. Sulap merah. Ini kita dinilai nggak sih? Dinilai nggak sih? Enggak kan? Ini kalian. Ini dinilai. Itu demonstrasi juga. Dinilai. Ini dinilai. Apa? Iya. Ini si Dasari. Nah, apa sih? Mau main? Enggak boleh. Unik enggak di rumah. Di rumahnya suami. Suaminya di mana? Di Bangsa. Mau main, boleh main. Ngapain main? Kalau main ngapain? Katanya Mia ya. Ya, 5 menit lagi. Oh, punya bunik ya? Sudah selesai, Pak? Kelompok ini udah selesai?
Sudah. Terus yang ini udah selesai? Selesai? Yang belum kelompok mana? Oh, sini belum. Oke, ditunggu. Iya, nggak apa-apa. Sampai 5 menit lagi ya. Ngantuk, oke. Hei, kamu ngapain? Astagfirullah. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Berarti kalian sudah selesai mendiskusikan tentang jalur-jalur penyebaran Islam. Selanjutnya yaitu kita melakukan presentasi. Coba kelompok mana yang mau maju duluan? Sini, Bu. Sini. Oke, silakan. Kelompok apa nih? Dagang. Oh, kalian suka dagang? Suka. Yuk, silakan. Semangat. Suaranya yang keras. Oke. Waktu untuk presentasi masing-masing kelompok 5 menit ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jalur perdagangan. Jalur perdagangan, saluran perdagangan merupakan sabab Yang keras, Mbak. dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Topires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, komunitas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat, mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan juga. Aktivitas perdagangan internasional
di kawasan Indonesia berdampak pada timbulnya interaksi antara suku, etnis, dan bangsa-bangsa di dunia dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Jalur perdagangan di Indonesia, jalur ternak, jalur ambar, jalur Jepang, jalur Brahmawati, Kamboja, jalur Raja, jalur Romawi Indra, jalur kerajaan, jalur barat. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Mengapa jalur perdagangan sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia? Sebab terjadi reaksi Yang keras jawabnya. masyarakat lokal yang penyebaran agama Islam dalam dagang. Selain itu, penggunaan perdagangan sebagai saluran Islami sangat menguntungkan bagi kaum Muslim. Tidak ada pemisahan tentang kegiatan berbeda. Diulangi yang keras jawabannya. Sebab terjadi reaksi Yang keras. Sebab terjadi interaksi langsung antara masyarakat lokal dengan penyebar agama Islam dalam hubungan dagang. Nah ini penggunaan perdagangan sebagai saluran Islam masing sangat menguntungkan pada bagi kaum Muslim yang ada pemisahan antara kegiatan berdagang. Ya, bisa diterima jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Sebentar. Nanti dulu. Nanti yang presentasi ngomongnya yang keras ya di depan ya, yang belakang nanti ngantuk itu nggak dengar. Oke? Silakan yang ini dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan akan mempresentasikan Diskusi kami. Pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya dan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain pesantren Sunan Ampel, Surabaya, dan pesantren Sunan Giri di Gili. Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Kiai itu adalah Guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten. Kiai Ageng Sela adalah guru dari Jawa Tinggi. Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sunan Agung Tirtayasa di Kerajaan Banten. Sekian ada yang ditanyakan. Yuk, kelompok mana? Oh, dakwah. Ya, saya mau bertanya, bagaimana cara penyebaran agama Islam menurut pendidikan? Diskusi dulu, Mbok. Amin menjawab
Pesantren Islam melalui pendidikan telah menjadikan pondok pesantren di berbagai daerah untuk pesantren kaum muda santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan hal. Mereka lalu kembali ke daerah akan dan merupakan negara Islam. Apakah bisa? Ya, terima kasih. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok. Mas, Mbak, milih salah satu. Kelompok ini apa itu? Yang mana? Ini. Ya udah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yuk lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang berarti kain luar yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh dunia. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang besar sekitar abad ke-17. Dan mazhab yang sering berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh tasawuf Indonesia antara lain Hamzah Syafi'i, tokoh-tokoh tasawuf Indonesia. Tokoh-tokoh tasawuf Indonesia antara lain Hamzah Syamsuddin Alaihissalam, tokoh-tokoh tasawuf Indonesia antara lain Hamzah Syamsuddin Syamsuddin As-Samatrani, Nur Al-Walidi, Abdul Al-Raud, Syamsuddin Janar, dan Suna Bolang. Dari kelompok kami ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok senior. Saya dari kelompok senior bertanya, pengalaman tasawuf saya mulai korban dari wilayah dari masyarakat Islam. Ya, kita berdiskusi dulu. Ya, boleh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kesenian. Karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih bertoleransi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam yang dipergunakan menunjukkan kesamaan dengan alam pikiran orang-orang Jawa, Hindu, Siwa, dan Buddha. Apa jawaban dari kalian bisa diterima? Oke. Sekian saya presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok mana dulu nih? Tinggal 2 kelompok ya. Unik pilih kelompok yang paling banyak
Enggak, yang jumlah cewek sama cowoknya seimbang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang jalur penyebaran agama Islam melalui kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa teknik seni bangunan, seni mahat, tari, musik, dan sastra. Aliran seni yang paling dikenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Dasar pitutur. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Tetapi oleh Sunan Kalijaga diceritakan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam. Misalnya kalimat saja, sebuah senjata paling ampuh dihubungkan dengan kalimat syahadat. Pernyataan yang berisi pangkuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai Islam yang pertama. Sementara untuk musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling terpopuler adalah Tombo Ati yang hingga hari ini masih dinyanyikan banyak orang. Contoh lainnya antara lain gamelan oleh Sunan Derajat serta gending lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar Islam. Kesenian yang terkandung berkembang sebelumnya tidak dikenal tetapi diperkaya oleh seni Islam akulturasi. Kesan-kesan imajinasi juga dilakukan sastra. Misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Kitab-kitab tasawuf diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. Babat dan hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah dengan huruf daerah dan barep. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali soleh. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Berikut yang termasuk mereka: 1. Maulana Al-Jubani atau Sunan Besi, berasal dari Persia. 2. Sunan Ampel atau Raden Arfan. 3. Sunan Derajat atau Syarifuddin, putra Raden Rashid. 4. Sunan Bonang atau Mahmud Ibrahim, putra Raden Rashid. 5. Sunan Giri atau Raden Ahmad, murid dari Sunan Ampel. 6. Sunan Kalijaga atau Joko Syair. 7. Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. 8. Sunan Muri atau Muria. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Peranan para wali dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan damai. Dengan cara tersebut, ajaran Islam untuk diterima oleh masyarakat. Peranan mereka diantaranya menjadi guru agama atau penasihat raja dan mengembangkan budaya setempat yang disesuaikan dengan kultur Islam. Ada yang mau ditanyakan? Yo. Ya dari kelompok Tasawuf. Silakan.
untuk merayakan jalannya penyebaran agama Islam melalui ke dunia. Baik, izinkan kami berdiskusi sebentar. Saya akan menjawab dari kelompok tasawuf. Tasawuf. Nah. Penyebaran agama Islam melalui kesenian adalah ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia. Kebudayaan Hindu masih berakar sangat kuat. Para penyebar agama Islam tidak merubah kebudayaan tersebut dan bahkan menggunakan kebudayaan Hindu sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam. Untuk menyebarkan agama Islam dapat melalui sebagai berikut: wayang oleh Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, gending lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nunggu dulu. Kita lanjut kelompok yang terakhir ya. Oh, masih dua? Maaf. Oke, mau kelompok mana dulu? Ini. Udah, sana tuh, kasihan dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang masuknya Islam di Indonesia lewat jalur Bapak. Sebelum memulai presentasi ini, saya mau tanya, kalian tahu nggak sih apa itu dakwah? Tahu. Saya nggak ada yang tahu nih. Ya, saya akan menjelaskan. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah yang berarti ajakan. Jadi dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan akidah Allah dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Setengah jam. Masuknya Islam di Indonesia lewat jalur dakwah. Dalam jalur dakwah, penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo. Di antaranya tokoh Wali Songo yaitu 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dari Indonesia. 2. Sunan Gunung Jati Persiapannya ya, walaupun sih aku sih visit ini bu. Iya, Arab season apa orang? Iya, nanti kesal.
Standar apa itu? Merdeka. Merdeka ya. Oh, ganda. Wis kenaro iki. Arep kayak maksudnya ini ben yang gampang loh, semenit. Jadi Jadi kok kayak oke sih wayah diskusi kan jadi rambutnya kan singkat JBL tapi rendah kali dan itu terlihat dari arsitektur yang dibentuk menara, gerbang, dan pancuran atau arsitektur atau padasan buku melambangkan delapan jalan Buddha. Selain itu, ada larangan penyembelihan sapi untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini dilakukan untuk menghormati penganut agama Hindu. Apakah bisa dipahami? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ditaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, satu kelompok terakhir. Ayo yang lain, walaupun udah siang harus fokus ya, jangan ngobrol sendiri. Ngobrolnya nanti di rumah, bentar lagi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkawinan akan membersihkan hasil diskusi kami. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perjalanan para pedagang yang datang selama pelaksanaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Mekajo. Kemudian tahap selanjutnya para pedagang yang ada yang membentuk keluarga dengan setelah dengan cara menikah, misalnya Rawil Rahmat atau Sunan Ampel dengan Yai Mahendra. Mengingat perbedaan Islam dengan agama lain tidak sah, maka bentuknya yang akan dimulai dari memeluk Islam terlebih dahulu. Dan cara untuk memeluk agama Islam pun tidak terlalu sulit, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Penyebaran agama Islam dalam syariat ini berjalan lancar mengingat akan adanya keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan Muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa khotbah diceritakan adanya proses ini antara lain A. Maulana Ishaq menikahi putri belakangan dan melahirkan Sunan Juri. B. Babat Cirebon menceritakan perkawinan antara putri Kaumanda dengan Sunan Gunung Jati. C. Babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raja Sagi Teja dan Bupati Tuban dengan Syekh ya dari kami ada yang dipertanyakan. Yuk tanya ketawa. Perkawinan menjadi saluran penyebaran Islam yang paling efektif untuk mengislamkan sebuah kerajaan selatan. Disinilah kami berdiskusi.
Karena perkawinan dengan kaum bangsawan memiliki dampak lebih dan mudah mempengaruhi istana untuk penyebaran Islam. Apakah bisa dimengerti? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah presentasi ya. Tadi diawali dari kelompok mana? Perdagangan. Jelas, karena orang kemarin yang teori Persia, Gujarat, Arab, India, mereka tuh hobi dagang. Jadi kalau kayak kalian anak-anak zaman sekarang suka dagang, ya wajar. Mbah-mbah kalian juga hobinya dagang. Gitu ya, yang penting yang diperjualbelikan itu hal-hal yang memang pantas untuk diperjualbelikan. Ya, itu melalui jalur perdagangan. Terus yang kedua, kelompok yang kedua apa tadi? Pendidikan. Iya. Iya enggak? Pendidikan. Oke, kelompok kedua membahas tentang pendidikan. Kalian masih ingat video yang tadi ditampilkan? Di mana salah satu tempat melaksanakan pendidikan yang paling efektif untuk menyebarkan agama adalah melalui pondok. Di sini ada yang mondok pesantren? Siapa? Masih? Di mana? Hah? Oh, berarti kamu ngaji dari Andalus? Waduh, luar biasa sekali. Aslinya kamu mana, Mas? Aslinya sini, tapi mondok di Andalus. Ini masih mondok beneran? Kamu mantan anak pondok berarti. Nah, jadi nanti sistem pondok pendidikannya itu beda dengan kalian seperti ini. Nanti ada ngajinya, ada macam-macam ya Mas ya. Oke, terus jalur yang ketiga apa? Tasawuf. Tasawuf itu ada kaitannya dengan sufi ya. Sufi dan kaitannya dengan rada-rada mistik ya. Nah, itu tasawuf. Contohnya apa? Dari siapa kalau tasawuf? Siti Jenar? Bukan. Nah, Siti Jenar, Sunan Bonang itu mereka menyebarkan aliran tasawuf. Jadi ada mistik-mistiknya. Oke, terus yang keempat? Kesenian. Tadi Bu Nik dengar ada yang menarik, yang melalui lagu apa Tombo Hati. Apa lagunya gimana? Tombo Hati. Lah. Loh, gimana sih? Nah, terus kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu dikir wengi ingkang suwe, kaping papat wedal ngira luweh nono. Enggak tahu? Pernah dengar tapi asing. Pernah hafal juga. Pernah hafal tapi jarang dipakai. Jadi itu tuh dipakaikan pakainya bahasa Jawa ya. Karena untuk melakukan pendekatan. Coba bayangkan kalau wali si Kalijogo sama Sunan Bonang pakainya bahasa Arab. Nanti orang-orang Jawa pada mau ikut nggak? Nah, mereka tuh pendekatannya kayak gitu, kayak sluku batok gitu kan. Nah, itu tuh salah satu cara mengajak. Itu melalui kesenian. Terus ada lagi contohnya, kalau yang lagi hit sekarang itu loh, yang buat sholawatan biasanya Joko Tingkir Wali Jowo. Terus? Oh, beda ya? Gimana coba? Yang depannya yang Joko Tingkir gimana? Joko Tingkir
Ya jangan yang itu. Soalnya Joko Tingkir kalau pakai yang itu tuh rada kontroversi. Joko Tingkir itu kan muridnya siapa? Nah, dari depan. Joko Tingkir hijau. Sunan Kalijogo, terus Walio dadi raja, itu yang dihafalin. Jangan yang Joko Tingkir ngombe dawet. Kasihan, karena Joko Tingkir itu sebenarnya dia itu salah satu sosok yang penting dalam penyebaran agama Islam. Dia kan pernah menjadi Raja Demak. Tahu Demak? Nah itu, jadi yang dihafalin yang versi sholawatan, nggak apa-apa. Jangan yang ngombe dawet ya. Tuh, ya masa sosok yang penting dihitungkan dengan ngombe dawet kan kasihan. Oke, next. Terus yang ke dakwah. Mulai dakwah. Tadi ada yang bukan mengharamkan, tapi tidak memperbolehkan memakan daging sapi. Itu dari daerah mana? Kalian tahu nggak? Ya Kudus bener. Di Kudus itu nggak ada sapi. Ibaratnya sapi itu nggak boleh untuk konsumsi. Lebih ke kebo. Karena Bunik pernah nih ke Kudus, makanya itu soto kebo. Adanya soto kebo di sana. Karena yaitu untuk menghargai orang-orang yang menganut agama Hindu. Karena kan menurut agama Hindu itu sapi itu suci ya. Itu dimuliakan. Oke, next. Terakhir. Perkawinan, melalui jalur perkawinan. Itu yang paling, kalau tadi pertanyaan paling efektif ya jelas. Karena misal nih ada dari Persia atau Gujarat ke Indonesia. Mereka menikah dengan rajanya kerajaan Samudra Pasai. Rakyatnya ikut Islam nggak? Kalau zaman dulu rajanya Islam, mesti bawahnya Islam. Ya, maka dari itu kalau melalui jalur perdagangan itu sangat efektif. Oke, hari ini kalian udah belajar tentang jalur-jalur penyebaran Islam. Kita main games lagi. Kalau kemarin yang di-scan yang sebelah sini, yang sekarang yang sebelah sini. Silahkan yang punya kuota di-scan. Punya nonton aja. Iya, nonton. Minimal satu kelompok ada satu lah. Yuk. Iya. Enggak. Game pada dia mau. Mau juga. Pada. Yuk, silahkan di-scan. Iya, kayak tadi. Yang atas yang diklik. Boleh. Karena kayak ACK. Ini ada yang jadi nggak? Jadi tapi salah. Ya, selesaikan 5 nomor dalam waktu 5 menit. Oh, benar. Terus Jakarta.
Hah? Iya. Orang kiri. Ya kayak gini. Aja tegak. Aja tegak. Ini diterang. Kan ini juga tanggi ya? Hah? Para kaki ya? Si menjodohkan ke anak, oh betul lah kan. Mantap. Ganti-ganti temannya. Yuk, next mau. Sudah selesai semua? Ada yang betul semua? Betul 3? Betul 4? Betul 10? Nggak ada lah, soalnya nggak ada 10. Sudah selesai belum? Iya, pulang bentar lagi, sabar. Nyelesain yang main game dulu. Kamu bener berapa, Mas? Bener 2. Wah, berapa, Pak? Berisi, Pak. Oke, sudah. Sekarang kita apa ya? Melakukan kesimpulan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Maunya kalau pelajaran sejarah kayak gini terus? Aduh. Asal ada videonya terus kalian nonton gitu? Boleh, boleh. Terus ada gamesnya gitu. Kenapa? Ngantuk. Oke. Tadi kita sudah belajar apa aja ya? Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia ada 6 jalur. Jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dakwah. Nanti 6 jalur itu silahkan kalian ingat-ingat. Karena itu tuh nanti sangat bermanfaat kalau misal kalian penasaran kok Islam bisa sampai ke Indonesia ya. Kok Islam yang lahirnya di Arab, di Mekah itu bisa sampai ke Indonesia ya, itu gimana ya? Ya itu tadi, karena adanya jalur penyebaran Islam di Indonesia. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan sebagian besar kerajaan ini tadi sudah diperintah oleh para wali songo. Ada Aceh, Banten, Cirebon, Demak, Gorontalo, Indegiri, Jambi, Kampar, Mataram Islam, Pajang, Samudra Pasai, Siak, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, Ternate, dan Tidore. Itu adalah kerajaan-kerajaan Islam yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan kali ini cukup sekian. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada? Jika tidak ada, Bu Unik cukupkan sekian. Oke, sebelum